Selamat pagi, Jess. Ada komen. Ini dulu pernah saya buatin konten ini. Ya, saya udah pernah membuatkan konten. Suarsis oke. Pak Jess, apa benar kolesterol dan lemak penyebab batu empedu? Nah, ini kalau saya yang menjawab, saya mengatakan Anda atau orang yang menjelaskan itu kurang literasi. Kalau saya yang menjawab ya, karena saya tidak punya kepentingan menjual obat kan, sehingga saya mengatakan itu kurang literasi. Orang yang bermasalah dengan empedu itu seringkali permasalahannya dia tidak makan lemak, dia menghindari lemak. Itu yang membuat orang itu bermasalah dengan empedu. Sementara dia seneng banget makan buah. Buah menjadi makanan utamanya dia. Dia seneng banget kalau dibilang makan sayur. Dia seneng banget kalau dibilang makan serat. Orang-orang yang vege itu rawan kena batu empedu. Orang-orang yang vegetarian. Kenapa? Karena kinerja empedu itu betul-betul membutuhkan lemak hewan. Ya, lemak hewan. Kamu kalau kelebihan gula, dan gula yang ada di empedu itu adalah gula dari liver. Nah, pasti gulanya kalau dari liver kebanyakan disebut sebagai gula fruktosa, gula buah. Sehingga itu menjadi sebuah tantangan orang dengan trigliserid. Ya, itu dia. Nah, empedu ini kan penting banget karena dia ini sifatnya menjaga, menerima buangan dari liver, menerima buangan. Dia juga menetralisir kolesterol dalam tubuh kita. Tapi ingat baik-baik kinerjanya empedu itu sehingga sebelum dibuang ke usus dan kemudian dikembalikan ke usus dan kemudian menjadi kotoran, itu membutuhkan yang namanya lemak. Makanya saya seringkali menganjurkan minum MCT. MCT itu middle chain triglyceride, lemak baik yang dibutuhkan sama tubuh, terutama untuk usus dan empedu dan otak. Itu MCT. Ya, kalau saya minum MCT-nya kayak apa ya? Saya minum MCT-nya kayak begini nih. Nah, kamu kan kalau ketemu kan selalu bilang MCT yang kayak Pak Jess. Saya enggak butuh merek Jess. Saya hanya butuh MCT-nya. Ini MCT yang sekarang saya minum. Ya, 3000 mg soft gel bentuknya. Ini MCT-nya. Nah, bentuknya kayak begini. Ada di keranjang kuning saya. Linknya kamu bisa minta sama Vira. Saya minum satu aja setiap pagi. Ya, setiap pagi saya minum satu. Nah, setiap pagi minumnya satu. Kecuali kalau kamu sudah bermasalah dengan yang kayak begini, ya, dan kamu tidak makan daging, kamu tidak makan lemak, ya mau tidak mau kamu minumnya bisa 2, bisa 3 satu hari itu. Pagi, siang, sama malam minum MCT. Tapi kalau saya minumnya satu karena saya makannya daging. Hari ini saja saya makan disuapin sama bu sus saya itu. Apa namanya? Soto Betawi. Ya, sama sate embing. Ya, saya disuapin sama bu sus saya makan soto Betawi sama sate embing. Karena kantong empedu itu adalah tempatnya menyimpan cairan empedu. Ya, cairan empedu ini diproduksi oleh liver, disimpan di kantong empedu yang fungsinya adalah itu menetralisir tentang kolesterol, menetralisir tentang gula di dalam tubuhmu yang berhubungan dengan fruktosa. Kalau gula karbo, ya gula glukosa itu kan dipakai oleh tubuh untuk energi. Kamu bisa aktivitas gerak, ini gulanya gula glukosa, kelebihan jadi lemak di tubuh, ya, yang paling sering jadi lemak di perut sehingga perutmu lama-lama menjadi endut. Endut bukan hanya isinya air tapi juga isinya lemak. Nah, itu harus dibuang. Makanya gampang bagaimana orang bisa mengempeskan perut, mengikis lemak perut. Bagaimana caranya? Bukan dengan sit up, bukan dengan nge-gym, tapi dengan heart rate, irama jantung, nafas. Itu sehingga lemak perutnya kempes. Kayak saya nih kempes nih. Dari celana 42 atau 44, sekarang celana saya 34. Dan sekarang tadi saya
pergi jalan saya pikir mau nambah lubang di ikat pinggang, nggak ketemu. Sehingga lubang di ikat pinggangnya nggak jadi ditambah. Dikurangi maksudnya. Karena apa? Sekarang jadi lebih kurus. Ya. Nah itu kalau dibilang batu empedu penyebabnya adalah kolesterol dan lemak, ya salah. Justru lemak itu yang kamu butuhkan. Karena cairan empedu membutuhkan gula yang dari liver, dan gula itulah yang menjadi batu empedu kalau tidak ada lemak. Makanya kamu butuh makan yang namanya lemak hewan. Apa itu lemak hewan? Gajih. Apa itu lemak baik? Peresan santan, peresan kelapa tua, gampangnya seperti itu. Kalau kamu mau yang alamiah, kelapa tua diparut, diperes. Nah, itu minuman MCT yang paling alami. Gitu. Ya, itu yang paling jos itu. Atau kalau kamu mau membuat ya seminggu sekali atau sebulan sekali minum racikan macin dicampur dengan air kelapa hijau dan kelapanya dikerok kalau ada kelapanya. Ya, saya beberapa hari melakukan itu. Kemarin di Bali saya ada di Mid Emporium, terus kemudian ada di mana itu di pantai Double Six, itu dicampur dengan air kelapa hijau racikan macinnya. Memang rasanya enggak enak, tapi kan itu elemennya memang ketika dicampur dengan air kelapa hijau, dia membentuk sebuah apa namanya ekstrak yang membantu kamu untuk memberikan dampak yang baik untuk tubuh. Makanya dibutuhkan air kelapa hijau dengan kelapa hijaunya gitu. Nah, kalau kamu mau khusus yang menjadi MCT ya kamu beli suplemennya. Kayak begini nih, ya. Suplemennya kayak begini. Ya ada yang begini, ada yang macam-macam lah ya. Karena modelnya kan banyak itu. Lain merek, lain pabrik, botolnya mesti beda-beda. Tapi ya yang kamu makan kan MCT-nya, bukan pabriknya. Saya enggak pusing dengan pabrik yang mana, saya enggak pusing dengan merek yang mana. Yang penting kamu memakannya MCT itu, middle chain triglyceride. Pak, kalau minum Visio, Pak, Visio itu bukan MCT. Visio itu udah lewat, udah usung, ya. VCO itu memang lemak kelapa dari kelapa, minyak kelapa, tapi VCO itu kan apa itu namanya ya? VCO, virgin oil ya. Virgin oil. Virgin oil itu bukan MCT. Di bawahnya virgin oil, nah itu MCT. Virgin oil kalau nggak salah C1 atau C2. MCT itu C6. Jadi jauh banget sebelum virgin oil. Gitu, MCT yang bagus. Nah, kamu bisa mengkonsumsi itu gitu. Nah, yang tadi saya katakan peresan santan kelapa tua boleh juga. Tapi kan peresan santan kelapa tua enak ya kalau kamu santan kelapa yang tua diparut, kemudian diperes, santannya diminum, itu enak banget. Paling kamu makan 1 sendok gitu. Gitu, 1 sendok aja, 1 sendok 2 sendok gitu, karena itu pekat sekali itu ya. Atau kalau enggak kamu ndepin dulu santan yang diparut itu, kelapa tua yang diparut dindepin sampai dia minyaknya terpisah dari airnya. Nah itu baru jos gitu. Kamu bisa membuat sendiri di sana ya. Kalau enggak ya beli aja, kamu beli MCT, middle chain triglyceride suplemen, atau kamu makan sate. Sate itu kan biasanya 1 tusuk ya. Sate itu kan 1 tusuk. Di sini daging, di tengahnya ada lemak. Di sini daging, di sini daging. Nah, saya selalu makan sate seperti itu. Nah, yang terbaik adalah kan sate pasti dibakar ada kecapnya, dicocolnya pakai kecap. Yang terbaik kamu aman makan sate tidak pakai nasi. Itu yang paling aman. Gitu, untuk tubuhmu. Kalau pakai nasi gimana Pak? Ya kamu makan gula double-double. Ya gula dari kecap, gula dari pembakaran satenya, ya. Nah apa itu namanya itu disebut sebagai arang yang ada di sate yang dibakar. Ditambah lagi ada nasinya, ditambah lagi ada kerupuknya, ditambah lagi kamu makan pakai kecap di nasi itu. Ya selesai. Ya itu yang namanya karbo atau gula berlebih yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu, yang seringkali saya bilang kamu sedang memberi makan monster. Apalagi kalau makan sate kambing, biasanya kamu lakukan di malam hari. Ya selesai sudah. Dan setelah itu kamu tidur. Wassalam Pak.
Itu ya. Dengerin 2 kali.